Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan person center terapi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Kalista Arzela, dipersilakan. Baik, terima kasih Andre. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Pendekatan person center memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik. Hal ini dideskripsikan lagi bahwa manusia memiliki tendensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif, realistis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, setiap manusia memiliki dorongan dari dalam untuk mengembangkan strategi yang membuat dirinya berfungsi penuh. Selanjutnya, pendekatan ini juga memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan daripada menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dalam kehidupan ke arah yang lebih sesuai. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kapasitas untuk mengontrol tingkah lakunya. Secara ringkas, konselor dengan pendekatan person-centered percaya bahwa manusia adalah yang pertama, memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan atau respect. Memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur dirinya sendiri dan mendapat kesempatan dan membuat penilaian yang bijaksana, dapat memilih nilainya sendiri, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya, memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan. Yang B, konsep dasar. Pendekatan person center dibangun atas dua hipotesis dasar, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Dua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Yang C, tujuan konseling. Konseling person center bertujuan membangun konseling menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konsen sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu penerimaan konseli apa adanya. Tujuan utama pendekatan person center adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya dapat terlihat dari karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki keterbukaan terhadap pengalaman, kepercayaan pada dirinya sendiri, sumber internal evaluasi, keinginan yang berkelanjutan untuk berkembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya bacakan, yaitu peran dan fungsi konselor. Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti atau core condition yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseling. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman empati yang tepat. Baiknya selanjutnya ada tahap-tahap konseling, yang dimana tahap-tahap konselingnya ada pendekatan merupakan proses konseling yang fleksibel dan sangat tergantung pada proses komunikasi antar konselor dan konseli, di mana kondisi konseling dalam pendekatan ini dapat dilihat pada proses konseling antar konselor. Dengan konseli harus ada kontak psikologis atau terbangunnya hubungan interpersonal
yang artinya baik konselor maupun konseli sama-sama melihat atau memahami pengalamannya yang bersama sebagai sebuah relasi. Selanjutnya, ada teknik-teknik konseling. Menurut Corey pada tahun 1995 mengatakan bahwa konselor harus memperlihatkan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan tersebut antara lain, yang pertama ada mendengar aktif, yang kedua ada mengulang kembali, yang ketiga ada memperjelas, yang keempat ada menyimpulkan, yang keenam ada bertanya, yang ketujuh ada menginterpretasi, yang ke-8 ada mengkonfrontasi, yang ketujuh ada merefleksikan perasaan, yang ke-8 ada memberikan dukungan, ke-9 ada memfasilitasi, ke-10 ada memulai, 11 menentukan tujuan, 12 mengevaluasi, 13 memberikan umpan balik, 14 menjaga, 15 mendekatkan diri, 16 mencontoh model, dan 17 yang terakhir ada mengakhiri terminating. Nah, baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya pada kelompok kami tentang materi ini adalah di mana psikoterapi ini menekankan bahwa prinsip terapi ini tidak hanya diterapkan dalam proses terapi, tetapi prinsip-prinsip ini terapi ini dapat diterapkan sebagai setting seperti dalam masyarakat. Pendekatan client center terapi atau CCT atau terapi berpusat pada klien. Client center terapi mendasarkan diri pada pandangan tentang sifat dan hakikat manusia. Pandangannya terutama teruju pada penghargaan, martabat manusia. Sehingga Roger adalah tokoh dari pendekatan client center terapi. Menurut beliau adalah pemecahan masalah berpusat pada konseli atau klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Pada dasarnya, pendekatan client center adalah bahwa kekuatan-kekuatan atau kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri untuk tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan diri dan memiliki dorongan kuat ke arah kedewasaan dan harus dihargai. Baiklah, selanjutnya adalah tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Baik, kami akhiri saja presentasinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.